Hadirin dan pemirsa, dari Grand Studio Metro TV, selamat berjumpa dalam program talk show Forum Indonesia. Kita sambut pembawa acara kita, Afiani Malik. Selamat malam para hadirin di sini juga pemirsa di rumah. Setiap tanggal 1 Mei para buruh berbaris menyuarakan tuntutan mereka atas upah dan hak hidup layak. Adakah yang berbeda di tahun ini di mana 2014 menjadi catatan sejarah baru pemimpin Indonesia? Dengan kekuatan 5 terbesar di dunia, para buruh Indonesia tentu punya posisi tawar yang setimpal. Akankah potensi ini dilirik oleh partai dengan visi memperbaiki nasib buruh atau suara mereka hanyalah sekedar gemuruh angin lalu? Inilah Forum Indonesia memburu suara buruh. Hari ini jutaan buruh di Indonesia turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai tuntutan kesejahteraan buruh dalam rangka merayakan Hari Buruh Internasional. Namun tidak hanya itu, tahun politik 2014 ternyata membawa pengaruh pada gerakan buruh. Karena selain tuntutan kesejahteraan, sejumlah kelompok utama gerakan buruh mulai mendeklarasikan calon presiden idaman mereka. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dalam merayakan Hari Buruh juga mendeklarasikan diri untuk mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang dinilai layak memimpin Indonesia 5 tahun mendatang. Sementara Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI lebih memilih hanya turun ke jalan dan menyuarakan tuntutan buruh. Namun, kedua organisasi buruh tersebut sudah jauh-jauh hari mendukung pencalonan Joko Widodo sebagai capres dan membentuk relawan buruh sahabat Jokowi. Keberhasilan gerakan buruh mendorong perbaikan jaminan sosial nasional, menaikkan upah, bahkan menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional telah membuat organisasi buruh menjadi magnet bagi partai politik ataupun capres untuk mendapatkan dukungan. Sementara, sebagian pemimpin buruh mulai menyadari jika ingin menguatkan gerakan yang mereka usung, kekuatan pro buruh di parlemen dan pemerintahan adalah sebuah keharusan. Namun, apakah perbedaan orientasi politik organisasi buruh bisa menjadi awal dari perpecahan organisasi buruh dan menjadi titik lemah perjuangan buruh di Indonesia? Dan seperti apa kesungguhan partai politik dalam mewujudkan janji-janji untuk mensejahterakan buruh? Pemirsa, topik kita pada malam hari ini memburu suara buruh. Langsung saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV. Selamat malam Mas Indrayana, Sekjen SPN, Serikat Pekerja Nasional. Selamat malam. Selamat malam dari KSPN. Ya, baik. Dan berikutnya di sebelah Mas Indrayana sudah ada Mas Arief Poyono, politisi Gerindra. Selamat malam Mas Arief. Malam. Dan sudah ada Mbak Rike Diah Pitaloka dari PDIP. Selamat malam Mbak Rike. Assalamualaikum, merdeka. Dan di sebelah kanan saya sudah ada Pak Sofyan Wanandi, Ketum Apindo. Selamat malam Pak Sofyan. Dan ada Pak Irianto Simbolon, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Kemenaker Trans. Selamat malam Pak Irianto. Dan terakhir ada Mbak Henry Saparini, pengamat politik dan juga pengamat ekonomi. Selamat malam Mbak Henry. Baik, ini menarik sekali. Kita juga sekaligus memperingati hari ini 1 Mei, Hari Buruh Internasional. Banyak rekan-rekan buruh yang ada di sini. Kita akan dengarkan dulu bagaimana aspirasi mereka dan juga mengingat tahun politik. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Langsung dari sebelah kanan saya, silakan mohon perwakilan. Ada yang berdiri? Tolong sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Terima kasih, nama saya Heri Sofyan. Saya dari SP PPMI SPSI. Harapan kita di tahun politik ini, di dalam target presiden ataupun para yang mencalonkan presiden, tapi sampai saat ini pun tidak ada satu presiden pun yang menyampaikan tolak neoliberalisme. Karena ini jelas-jelas yang menyengsarakan rakyat buruh. Terima kasih. Oke, tolak neoliberalisme. Statement atau aspirasi yang kedua, silahkan. Ya, terima kasih. Dinyalakan dulu mic-nya. Ya. Oke, terima kasih. Saya Rudi Habedaman, saya dari GSBI, Gabungan Serikat Buruh Independen. Menurut saya memandang bahwa
kita belum melihat ya secara serius ada calon presiden yang diusung oleh beberapa partai politik yang serius ngomongin soal masalah buruh dan juga masalah rakyat secara umum. Tapi masih bicara secara umum, menurut saya adalah ada hal-hal yang paling penting sekarang adalah bagaimana calon-calon presiden ini berani tidak keluar dari kungkungan kapitalis monopoli internasional atau dominasi asing. Karena skema yang dijalankan tetap aja skema G20. Yang paling konkret mau kita dukung adalah siapa yang akan berjuang lepas dari kapitalis monopoli internasional. Menurut Anda ada calon yang kemudian saya belum melihat soal itu. Belum? Saya belum melihat soal itu. Kita akan bahas permasalahan itu pada malam hari ini. Silakan kita lanjutkan, kita dengar aspirasi berikutnya. Selamat malam, silakan Pak. Nama saya Mustaqim Ishak dari DPP KSPC Rekonsiliasi. Kami terus terang saja sampai saat ini belum mendapat pendengaran yang secara nyata keberpihakan daripada calon-calon presiden terhadap kesejahteraan buruh. Oleh sebab itu, ke depan kami berharap siapapun orangnya, kami ingin supaya keberpihakan secara jelas, terutama target untuk mengadakan regulasi masalah ketenagakerjaan yang sangat nyata berkaitan menyangkut masalah pengawasan. Pengawasan ketenagakerjaan sangat lemah. Di sana-sini banyak hal-hal yang tidak terjangkau oleh pegawai pengawasan. Ketika kami menanyakan, ternyata keterbatasan jumlah tenaga pengawas itu yang selalu diungkapkan oleh pihak pemerintah. Baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Dan terakhir, pernyataan terakhir silakan. Nama saya Jandri Luhukai, koordinator wilayah DKI Jakarta dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Harapan kami dari SBSI, ke depan pemimpin itu adalah yang tegas, berani, jujur, merakyat, dan bisa menjawab segala tuntutan buruh dan mewujudkan welfare state. Dan dari kami, ada salah satu sosok yang sekarang ini hadir di tengah-tengah kami adalah Bapak Jokowi itu sendiri. Terima kasih. Menurut Anda, sosok yang Anda katakan, Bapak Jokowi tadi itu bisa memberikan harapan mengenai merealisasikan tuntutan itu? Sudah pasti bisa, karena dengan welfare state, maka semua itu akan terjawab. Baik, terima kasih atas aspirasinya, kita beri apresiasi luar biasa. Mbak Rika di sini udah senyum-senyum ketika tahu Jokowi. Apakah kemudian bagaimana pendapat dari Mbak Rika sendiri bahwa ini kan sudah mulai ada dukungan terhadap capres yang diajukan. Dari Gerindra juga sebenarnya sudah ada, di media juga banyak tercantum dukungan-dukungan itu. Dari PDIP sendiri bagaimana melihat ini? Ya, terima kasih. Bagi kami mempercayai bahwa gerakan buruh harus menjadi gerakan politik. Tetapi dalam arti bagaimana gerakan buruh, pertama adalah harus merapikan organisasinya serapi mungkin, termasuk memberikan sanksi kepada siapapun anggota serikat itu dan juga tentu saja elit-elit buruh yang melakukan manuver-manuver politik dan juga memperjualbelikan buruh atau serikatnya. Itu hal yang terpenting. Yang kedua adalah gerakan buruh menjadi gerakan politik, artinya bisa mendorong kebijakan-kebijakan politik yang berpihak bagi kesejahteraan atau perbaikan nasib buruh itu sendiri. Namun demikian tentu saja tidak bisa kita menafikan ketika ada perlindungan bagi hak-hak buruh dan pekerja, harus ada juga penguatan terhadap industri nasional. Sehingga industri, kalau tadi persoalannya mengenai neoliberalisasi dan sebagainya, ini persoalan secara konkretnya tidak ada perlindungan bagi industri nasional itu sendiri. Contohnya pada hari ini ditetapkan kenaikan tarif dasar listrik bagi industri. Kami menyatakan menolak. Ya, karena ini berbahaya bagi industri kita yang sedang dalam posisi seperti ini. Kalau terjadi kolaps di industri kita, maka akan terjadi efisiensi, terjadi PHK terhadap buruh, untuk semua terjadi inflasi, harga-harga kebutuhan pokok naik. Dan kita, menurut kami, kalau mau menaikkan harga BBM atau gas atau listrik, dianalisa yang betul, bukan karena mismanajemen oleh pemerintah, lalu rakyat termasuk pengusaha dan pekerja menanggung akibatnya. Baik. Ditahan di situ Mbak Rika. Dari Gerindra, Mas Arief, hari ini kemudian
Prabowo hadir dalam bersama-sama di Ya, acara buruh. jelas ya bahwasanya. Apa yang bisa dibaca dari kehadiran? Ya, dari baca dari kehadirannya kan Prabowo diundang dan didukung oleh buruh secara real. Jadi bukan Prabowo yang membuat, tapi buruh yang mengundang. Lalu saya ingin menanggapi mengenai neolib. Saya rasa satu-satunya pemimpin nasional dan elit politik yang anti neolib itu adalah Prabowo. Yang concern sampai hari ini ingin mencabut sistem kerja outsourcing adalah Prabowo. Nah, pertanyaannya akan menjadi kebalikannya, kalau Joko Widodo dari PDIP, outsourcing upah murah, hasilnya dari PDIP dan Megawati. Apa mungkin dia tarik atau dia jilat ludahnya sendiri? Oke, ditahan di Ya situ. kan? Ditahan di situ dulu. Mbak Rika silakan dijawab sebelum saya akan memberikan giliran ke narasumber yang lain. Mungkinkah akan direvisi kembali undang-undang yang dilakukan oleh satu partai? Jadi kita juga jangan melakukan, ini harus sama-sama melakukan penyadaran bagi publik, harus membedakan mana itu sistem outsourcing pekerjaan, mana outsourcing tenaga kerja. Outsourcing tenaga kerja itu yang tidak boleh, karena itu adalah perbudakan modern. Maka kemudian diatur di dalam Undang-Undang 13 2003 dan undang-undang itu dibuat bukan oleh presiden. Anda juga tahu di dalam undang-undang itu. Tapi kan yang berkuasa perintahnya PDIP. itu Tapi kan yang dibuat berkuasa waktu itu PDIP bahwa dan Megawati. disepakati oleh seluruh Tidak bisa waktu fraksi itu di DPR. Ditahan dulu, Mas. Nah, Murahnya, oleh kan? karena itu, kalau kita lihat misalnya hari ini sudah di launching, kita Jokowi sudah mengeluarkan statement resmi. Kalau memang undang-undang sistem ini sudah dikatakan, undang-undang apa saja yang harus dibuat oleh pemerintahan Indonesia baru, kalau khusus untuk perburuhan, undang-undang sistem dan komite pengawasan ketenagakerjaan. Sebentar, namanya Mbak Rike, Mas, bukan Mbak Oneng. Ya, jadi nggak apa-apa, nanti saya panggil dia Ucup. Mbak Rike ini tidak Pas Indra, silakan. mencoba mengesampingkan posisi. Jadi kalau dibilang bahwa PDIP itu tidak bertanggung jawab terhadap praktek outsourcing di Indonesia, salah besar. Tapi kalau dibilang bahwa itu keputusan DPR, benar. Tetapi DPR-nya dikondisikan oleh Menaker Trans pada waktu itu Yaakob Nuawea. Saya ingat betul, pemimpin-pemimpin buruh menolak tentang paket outsourcing dan Undang-Undang 13 2003. Tetapi dengan liciknya Menteri Tenaga Kerja pada waktu itu menarik pemimpin-pemimpin tingkat 2 kita untuk menandatangani. Ya, termasuk yang sekarang mendeklarasikan mendukung Prabowo menjadi tim kecil di dalam perumusan. Tetapi ditahan dulu. dosa harus utamanya jeda. adalah PDIP. Baik, ini sudah menarik. Di kubu di sebelah sini belum bicara. Saya akan lihat juga kacamata dari pengusaha dan juga pengamat ekonomi dan bagaimana dari pemerintah sendiri. Mohon maaf Mas Arief, saya harus jeda sejenak. Ditahan dulu. Kita akan lanjutkan Forum Indonesia sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Forum Indonesia. Tadi kita sudah dengar sedikit dari kacamata partai politik dan juga perwakilan dari buruh. Bagaimana dari pengusaha sendiri? Adakah yang berbeda di tahun politik 2014 ini, Pak Sofyan? Saya melihat begini ya, kalau debat dalam sesi pertama ini, saya pikir sebenarnya di mana-mana itu yang harus penting itu adalah sebenarnya buruh itu jangan dipolitisasi secara praktis. Secara praktis? Serikat buruh itu harus memperjuangkan kesejahteraan karya daripada buruhnya, tidak untuk bermain politik praktis. Dan ini yang saya rasa tidak baik. Ya, maka itu kalau kita melihat itu sebaiknya memang kalau buruh yang ingin bermain politik itu ada di partai politik, jangan di serikat. Jangan bawa serikat buruhnya. Jangan membawa serikat buruhnya karena kasihan mereka. Kalau jangan transaksional. politik, mereka berkelahi. Iya, oke. Baik, itu saja. Kalau dari Mbak Henry sendiri melihat bagaimana ini harusnya ada tripartit di sini kan, ada pengusaha, ada buruh dan juga ada pemerintah di sini. Di tahun 2014 ini tentu ini sebuah momentum memilih untuk netral juga seakan-akan membuang kesempatan untuk mendulang sebuah peruntungan. Menurut Mbak Henry sendiri seperti apa? Saya rasa karena suara buruh itu cukup besar dan juga sangat menentukan, wajar. Pasti semua calon itu akan mengambil suara dari itu ya, sudah pasti. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya rasa diskusi kita sekarang ini dengan teman-teman buruh, dengan teman-teman pengusaha itu semakin baik. Ya. Artinya kita tidak hanya bicara tentang kesejahteraan, tetapi kita bicara lebih luas tentang bagaimana dengan industri nasional kita. Saya rasa itu yang paling penting. Ya. Akhirnya teman-teman buruh juga sudah sangat paham itu, ya. Jadi apa yang akan ditawarkan oleh pemimpin yang akan datang. Jadi kalau tadi
kalau kita dengarkan, mereka sudah tahu kok apa yang disebut dengan keberpihakan. Ya, keberpihakan itu sebentar lagi kita masyarakat ekonomi ASEAN, apakah kemudian buruh ini sudah difikirkan oleh calon presiden untuk mendapatkan sertifikasi untuk bisa bersaing dengan tenaga kerja ASEAN. Nah, ini yang harus ditawarkan. Bagaimana caranya sehingga ini yang ide-ide cerdas dari para calon presiden ini yang pasti akan kemudian menarik atau tidak menarik bagi para buruh. Ya, jadi itu yang hal-hal satu hal yang penting. Kemudian juga kita tahu bahwa selama ini yang diperjuangkan itu kan kesejahteraan. Seolah-olah bahwa demo buruh itu adalah untuk demo kesejahteraan. Kita lupa bahwa itu harus menjadi bagian dari daya saing. Nah, tetapi kebijakan pemerintah sendiri masih menganggap bahwa seolah-olah UMR ya yang diperjuangkan itu hanya urusan kesejahteraan. Padahal kesejahteraan itu adalah tadi teman-teman buruh sudah yang tahu. Sudah disebutkan. Sudah, itu harus menjadi include di dalam strategi pemerintah. Nah, ini yang harus kita tunggu. Baik. Dari tahun ke tahun sebenarnya kita mendengar kurang lebih tuntutan yang sama. Ini mengapa? Apa kemudian tuntutan itu hanya sedikit atau justru tidak terpenuhi? Kalau dari kacamata pemerintah sendiri, Pak Irianto, bagaimana menurut Anda? Pertama-tama kami ucapkan May Day 2014, suatu hadiah dari pemerintah kepada pekerja buruh di Indonesia. Yang libur nasional. Jadi libur nasional ya, Pak? Soekarno udah duluan, Pak, menyatakan tahun berapa tuh? Ini kan perjuangan dari teman-teman. Nah, pemerintah tentu pada posisi yang pro kepada rakyat. Siapapun nanti yang menjadi pemimpin di pemerintahan kita, pasti juga pemimpin itu akan melihat bagaimana kepentingan rakyat. Siapa rakyat itu? Ada pekerja buruh, ada juga pengusaha dan masyarakat lainnya. Saya pikir semua pemerintah dalam posisi sekarang juga mengedepankan dialog-dialog supaya kita bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran maupun konsep-konsep itu tidak liar. Sekarang sudah mulai bagus, ya. Kita juga dorong dialog-dialog di forum-forum dan kita fokuskan supaya dialog itu prioritaskan di tingkat-tingkat di perusahaan. Jadi bukan di tingkat organisasinya yang di luar, apalagi dengan cara-cara yang nego-nego di jalanan. Kita ingin sama-sama forum yang bagus, itu yang kita harapkan ke depan. Baik. Mbak Abi, saya nambahkan sedikit, Mbak Abi. Silakan. Tadi kan dikatakan peran buruh di tahun politik. Kami melihat dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN, ada 3 poin penting yang kami cermati. Pertama, bahwa buruh yang menandatangani fakta politik dengan calon presiden itu hanya jadi pendukung atau follower. Jadi belum menjadi sebuah kesepakatan yang mampu membuat, merancang, mengusulkan, bahkan membuat kebijakan terhadap pemerintahan yang akan datang. Yang kedua, bahwa tidak ada konsep yang jelas tentang kebijakan ketenagakerjaan terkait kondisi-kondisi hubungan industrial yang ada. Yang banyak permasalahan seperti disampaikan oleh beberapa teman kita dalam pembukaan tadi. Yang ketiga, bahwa itu hanya sebatas kesepakatan elit politik serikat pekerja atau serikat buruhnya saja. Tidak mewakili. Tidak mewakili, karena kalau kita lihat itu tidak sampai ke grassroots. Bahkan dalam program kerja mereka pada saat mereka terpilih, ada nggak ditulis bahwa dia akan mendukung presiden ini? Tidak ada sama sekali gitu loh. Baik, jadi termasuk Anda juga tidak mendukung? Oh tidak, kita netral. Jadi kalaupun itu mendukung adalah silakan grassroots kita. Pilih presiden yang mereka anggap itu bisa dan mampu memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Ketika ada tanda tangan dari elit-elit yang Anda katakan tadi, berarti sebenarnya sudah mulai disusupi, Don? Politik transaksional ini? Itu saya tidak, itu pasti Indonesia semua politik transaksional, Mbak. Nggak ada yang namanya makan siang gratis, itu tidak ada di Indonesia ini. Tanya Pak Sofian Wanandi. Bagaimana kemudian menjaga grassroots ini? Kemudian kalau dikatakan Soekarno pada saat diangkat jadi Presiden Republik Indonesia, dia pro rakyat dan belum jadi presiden sudah datang ke kedutaan Amerika. Tidak, Soekarno tidak seperti itu. Jadi kalau dikatakan tadi teriakan oleh Mbak Rike bahwa Soekarno tidak seperti itu. Soekarno tidak datang ke kedutaan Amerika ketika dia mau diangkat jadi Presiden Republik Indonesia. Oke, baik. Silakan Mbak Rike, Anda ingin menambahkan? Baik, enggak, saya tadi tertarik, berarti tidak ada makan siang gratis. Berarti kamu jangan begitulah sama teman sendiri. Berarti tadi siang itu nggak ada yang gratisan. Ya, jadi ya, itu kan pendapat saya, Mbak.
Iya, saya mendukung. Tapi Mbak nggak bisa mewakili buruh, saya bisa. Iya, terserah. Kalau saya masih bisa mewakili buruh karena saya ketua Saya umumnya. juga buruh 5 tahunan di DPR. Iya, itu bukan buruh, Pak. Itu Baik. politik. Mewakili atau tidak ini kan Pengertian saling buruh aja nggak tahu saling berkepentingan Mana dia dan mau harus saling menyuarakan suara mendukung. buruh? Tapi yang penting Oke, begini, baik. tapi yang penting begini, saya tidak Ini setuju saya belum dengan bicara. Ya, ini belum selesai sebentar Mas Arief. Kita biarkan dulu Mbak Rika menyelesaikan baru jadi giliran Anda. kita menawarkan 3 layak untuk buruh dan pekerja Indonesia. Kami tidak ingin ada perdebatan-perdebatan kusir, mari kita move on. Tadi sudah dikatakan bahwa 2 bulan setelah DPR RI dilantik dan kemudian Presiden baru dilantik, kita masuk ke pasar bebas ASEAN. Dan dalam perjanjian agreement dalam pasar bebas ASEAN bersama 6 negara besar lainnya, India, Cina, Korsel, Jepang, New Zealand, dan Australia, dibicarakanlah tenaga kerja? Dibicarakan. Tapi yang dibicarakan adalah mengenai skill labor. Tenaga kerja terdidik dan terlatih, tidak membicarakan unskilled labor. Sementara silahkan Pak Irianto juga bisa mengetahui mayoritas tenaga kerja Indonesia berkategori unskilled worker, termasuk juga yang pergi ke luar negeri, bahkan dikatakan mereka bekerja di wilayah 3D, dirty, dangerous, and difficult. Oleh karena itu perlu ada kesepakatan nasional bersama. Demonstrasi sebagai hak konstitusi itu harus kita hargai. Mbak, kesepakatan saja tidak cukup, Mbak. Tapi program jelas kemudian untuk belum menuju masyarakat integrasi ASEAN 2015 sebentar lagi. Apa program nyata Anda? Disampaikan. Ya, sebentar. Sabar sedikit Mas Indrayana. Biasanya kalau kawan-kawan yang berjenggot di DPR itu sabar. Kalau di teman Anda saya, jangan resialis. Jenggot ini tidak mewakili apapun. Ya, Anda betul. jangan mengutik-ngutik tentang SARA. Sebentar, tadi Anda mengatakan saya Anda jangan coba-coba mengutik. Mas Indra, saya yang menentukan siapa yang bicara di acara saya. Tolong hormati saya di sini. Silakan. Mbak Rika, Anda lanjutkan. Emangnya di PDI nggak ada yang jenggotan? Silakan. Terus Anda lanjut. nadanya beda, Mbak. Lanjutkan. Jadi Silakan Mbak kita Rika. menawarkan kerja layak, upah layak, dan hidup layak. Kerja layak itu seperti apa? Menghapuskan sistem tenaga kerja outsourcing dan kontrak yang berkepanjangan. Oke. Kalau dikatakan kemudian bahwa ini sudah ada misalnya outsourcing BUMN. Sebelum kita mengejar sektor swasta, maka yang pertama kali harus mematuhi aturan ketenaga kerjaan adalah BUMN itu sendiri. Baik, ditahan di situ. Harus kemudian BUMN menjadi contoh itu baru peraturan. kerja layak ya. Sekarang kemudian cara juga Anda menghapus outsourcing bagaimana? Tolong singkat Mbak Rika. ada 3 upah detik saya layak, kasih Anda sebelum saya hidup lempar lagi. layak. Itu 3 layak yang kita perjuangkan. Mbak, cara Anda Lalu menghapus outsourcing itu kemudian bagaimana? di sini Anda sudah nggak dikatakan jelaskan. bahwa kita perlu merevisi undang-undang ketenaga kerjaan. Ya, Itu kita semua harus setuju di merevisi sini untuk ada revisi undang-undang tenaga kerjaan. Tetapi arah revisinya tidak boleh memiskinkan kaum buruh seperti draft yang diajukan terakhir. Baik, Mas Arief silakan. Sebelum saya lempar ke sini, Mas Arief. Sebentar, Mas Indra. Saya rasa gini, kalau mencabut outsourcing yang tadi saya pikir nggak akan mungkin mereka. Kalau kami pasti mungkin akan mencabut outsourcing. Ya kan? Karena gini, tidak ada sampai hari ini outsourcing di BUMN yang dicabut. Karena undang-undangnya belum dicabut. Oke, sekarang program realnya apa sih? Program realnya Partai Gerindra jelas. Untuk para buruh ini? Jelas pertama kali adalah Tapi di mencabut fraksi sistem di kerja Komisi 9 juga dan yang paling dari penting, Gerindra. sabar dong, Baik, kita ya, bicara. sebentar. Yang paling penting adalah tahun depan Prabowo Presiden, kenaikan upah buruh itu akan didasarkan dengan kenaikan komponen kehidupan KHL layak. Oke, 86%, KHL. 86 komponen. Biasanya keberatan ini Dan datang kita dari akan pengusaha. Dan kita akan merubah sistem kerja, Baik. sistem ekonominya. Ini ada tripartit kan, ada kemudian suara pengusaha. Ini janji-janji partai politik mungkin nggak sih Pak Sofyan? Tapi Atau boleh jangan nggak cuma saya tambahkan janji sekali lagi? manis saja pada saat kampanye? Silakan. Saya pikir begini ya, sebenarnya apapun ya, saya pikir memang yang paling penting itu adalah kalau kita ingin merubah undang-undang itu harus dibedakan juga antara yang padat karya, padat modal ataupun usaha-usaha kecil. Iya. Undang-undang kita menyamaratakan ini semua tidak baik. Yang besar harus bayar besar, yang kecil harus bisa bayar kecil. Saya setuju itu. Ya kan? Saya setuju. UMKM tidak akan kita kenakan dengan upah minimum yang besar. Betul. Ya kan? Jadi saya pikir begini ya, apapun ya memang saya itu terus terang saja ya, segala yang namanya daripada kampanye, daripada yang sekarang partai politik, kalau melihat situasinya, itu tidak akan segampang itu mereka dapatkan. Tidak akan segampang itu. Itu terlalu banyak janji-janji kosong yang selama ini terjadi. Nah, baik. Itu Kalau bisa banyak kita janji dapatkan. kosong, apa kemudian Itu para buruh bisa ini kita harus dapatkan. menurunkan ekspektasi mereka terhadap Itu bisa janji-janji kita kampanye? Itu bisa kita dapatkan yaitu dengan merubah sistem ekonomi kita yang salah hari ini. Oke, baik. Mbak Hendri, apakah semudah itu atau Anda setuju dengan apa yang dikatakan Pak Sofyan?
Bahwa itu harus dilakukan perubahan ya, Mbak Ika ya. Tapi berapa lama sih perlu dilakukan untuk melakukan sebuah perubahan sesuai dengan tuntutan para rekan buruh ini? Secara realistis. Kemampuan untuk melakukan perubahan itu bagaimana dari sisi eksekutif dan legislatif itu bisa bekerja. Kalau kemudian ada keinginan yang sama, ada tujuan yang sama, tidak ada yang sulit, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, yang harus kita pikirkan itu memang kita tidak hanya bicara tentang KHL, baik, ya, karena kita harus bicara tentang industrial policy-nya. Kita mau kemana? Jadi kalau tidak seperti tadi mungkin Mbak Rika sudah sampaikan, kita tahun ini harus naik gaji buruh, tetapi juga naik TDL, tapi juga naik BBM, tapi juga naik jalan tol. Ini artinya kita tidak punya strategi industri ya yang semestinya ini harus diatur. Karena teman-teman pengusaha ini juga mereka perlu untuk berkompetisi. Betul. Ya, gitu. Baik, Jadi apa ini yang kemudian strategi industri yang hari ini dipegang oleh pemerintah kita? Mungkin Pak Irianto bisa menjawab, tapi ditahan dulu Pak. Dan juga pertanyaan berikutnya, jika memang tuntutan upah untuk hidup layak dinaikkan, ada yang mengatakan bahwa nanti itu akan membuat investor enggan berinvestasi. Apakah betul seperti itu? Kami akan lanjutkan Forum Indonesia sesaat lagi. Forum Indonesia memburu suara buruh. Pak Irianto, sebenarnya untuk kemudian kesepahaman bersama ini, yang kita pegang strategi kita secara industri nasional itu seperti apa sih hari ini? Baik, karena pembangunan yang kita ingin capai juga tentu bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kerja. Kemudian juga adanya pertumbuhan ekonomi, dan juga yang tidak kalah penting bagaimana kita memberdayakan pekerja, tenaga kerja itu secara maksimal tapi manusiawi. Nah, oleh karenanya, karena kita walaupun pemerintah sudah banyak berhasil mengurangi pengangguran, yang saat ini kan sudah mulai turun. Kemudian kedua juga kita sudah banyak kemajuan-kemajuan. Kalau kita lihat dari statistik pendidikan pekerja buruh yang dulu itu masih sekitar 70% SD dan tidak tamat SD. Sekarang sudah hampir mendekati 50%. Artinya sudah banyak kemajuan-kemajuan. Oleh karenanya ini kesempatan semakin luas, maka nanti kita program pembangunan industri itu ya harus lebih kepada padat karya, supaya bisa memberi kesempatan lagi kepada pekerja buruh atau pada masyarakat kita. Tapi juga pemerintah juga tidak akan pernah meninggalkan kesejahteraan pekerja buruh itu. Benar seperti itu, para rekan buruh? Ya, boleh saya menambahkan? Baik. Kita akan lihat dulu, ini kami punya grafik mengenai upah buruh kita bandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Seperti itu Indonesia, dengan ini kita perbandingkan dengan upah tertinggi. Baik, tuntutan upah itu selalu menjadi tuntutan yang harus seperti yang disampaikan oleh para buruh. Sejauh mana para buruh melihat, apakah kemudian memang ada jembatan yang realistis yang bisa menghubungkan antara tuntutan dengan tuntutan upah dan juga tuntutan hidup layak? Ya, kami dari buruh, kami telah, karena kami dari KSPN mewakili sektor tekstil, garment, ya istilahnya mereka adalah padat karya tadi, itu kami pernah melakukan survei tahun 2009. Survei yang kami lakukan, jadi kami agak mengkritisi, kalau bilang pemerintah itu mendukung, harusnya yang disurvei itu bukan nilai kebutuhan hidup layak dari seorang pekerja lajang. Karena rata-rata pekerja yang di atas 1 tahun, itu rata-rata sudah menikah. Jadi kami melakukan survei tahun 2009, kami mengambil ya dari perempuan pekerja lajang, kemudian perempuan pekerja yang berkeluarga, laki-laki pekerja lajang, kemudian laki-laki pekerja. Tahun 2009 saja kami mendapat angka kebutuhan hidup layak itu adalah 2,4. Baru 2014 baru bisa mencapai angka 2,3. Anda bisa bayangkan bahwa yang disurvei itu sebenarnya komponennya yang mana? Yang 3.000 yang di emperan. Menurut Anda adalah kurang tepat sasaran? Kurang tepat sasaran karena kebijakannya tidak terhadap. Sementara di dalam Undang-Undang 21 2000 mengamanat kami Serikat Pekerja Serikat Buruh untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya. Tapi yang dihitung itu adalah buruh lajang. Di mana keadilan harmonisasi dan keadilan dari pemerintah? Ketika memperjuangkan aspirasi Anda perlu sebuah sistem politik yang juga bekerja. Apakah harus seperti itu? Karena jangan janji-janji politik.
belusukan tapi tidak pernah belusukan ke pabrik, melihat pelanggaran normatif. Baik, silakan Mas Arief. Kalau kami jelas ya, sebenarnya yang kita kejar itu bukan hanya upah buruh, tetapi adalah daya beli buruh. Ya, upah buruh itu dianggap kecil ya memang karena sekarang terjadi inflasi. Nah, inflasi ini kan banyak sebabnya. Inflasi atau inflasi maksudnya? Inflasi di dalam satu ekonomi. Sekarang Indonesia sudah sangat tinggi inflasinya. Misalnya kita ketergantungan pangan terhadap impor pangan. Nah, kalau kita swasembada pangan, otomatis pangan murah. Otomatis upah buruh akan menjadi naik nilainya ya. Dan daya beli akan menguat. Oke. Nah, inflasi juga disebabkan oleh banyak hal. Infrastruktur yang sangat buruk. Ini yang dipermasalahkan oleh pengusaha, baik infrastruktur listrik, jalanan hari ini. Lalu yang lain lagi adalah pungli. Pungli adalah komponen 45% menjadi komponen yang hari ini menjadi lawan bersama daripada buruh dan pengusaha. Jadi kami Gerindra itu sangat jelas programnya. Misalnya dengan nanti kalau kita berkuasa, kita akan buka lahan 1 juta hektar pertanian. Nah, itu untuk membuat ketahanan pangan, pangan murah, sehingga buruh tidak merasa dibebani. Transportasi yang murah. Jadi kita jelas, bukan hanya menyelamatkan industri nasional, ketahanan pangan tapi seperti salah apa. satunya. Dari PDIP? Iya, dari PDI Perjuangan adalah tadi sudah dikatakan harus ada ini dua sisi mata uang yang sama antara industri, antara pekerja dan pemberi kerja. Oleh karena itu proteksi terhadap keduanya menjadi suatu keharusan. Namun di sisi lain bicara kesejahteraan buruh tidak boleh lagi sandarannya hanya upah semata. Pemerintah harus hadir dengan memberikan kompensasi atas pajak yang dibayarkan oleh pekerja dan pemberi kerja yang besar tentu saja. Yang itu menjadi sumber pendapatan negara terbesar. Pajak kita sekarang ini lebih dari 80% APBN kita sumbernya adalah pajak. Oleh karena itu maka kami mengusulkan agar adanya pendidikan yang berkualitas tentu saja, seperti jaminan pendidikan bagi buruh dan keluarganya, memberikan solusi kalau tadi disampaikan cukup tinggi pendidikannya meningkat dari SD, tapi rata-rata putus sekolah SMP Pak, itu tidak cukup menghadapi pasar bebas ASEAN. Oleh karena itu solusi yang kami tawarkan adalah memberikan program kejar paket C kejuruan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang ada di Indonesia. Adalah menjadi sangat ironis, seperti saya contohkan Karawang, Bekasi, dan Purwakarta, itu industri luar biasa besar di sana. Bekasi adalah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Namun kemudian di 3 kabupaten itu masih banyak orang bekerja menjadi TKI karena dia tidak bisa bekerja di dalam lapangan kerja yang ada di Indonesia. Nah, kemudian juga membangun balai latihan kerja, itu penting sekali. Hanya ada 265 balai latihan kerja di seluruh Indonesia. Bagaimana mungkin kita akan menghadapi pasar bebas ASEAN seperti ini? Itu yang akan kita pikirkan secara real. Baik, biasanya ini pengusaha harus juga berkalkulasi. Pak Sofyan, seperti apa Anda melihat di program kerja, semua pasti namanya juga program kerja, apalagi masa kampanye ini kan manis sekali, ideal sekali. Tapi bebannya ke pengusaha harus juga kemudian otak-atik kalkulator lagi kayaknya. Begini ya, saya rasa pasar ASEAN ini kalau menurut saya ya, kalau memang kita nggak siap, ya ditunda saja, nggak usah dipaksakan. Tapi berani nggak kemudian pemerintah menunda itu? Saya setuju Pak. Jangan dipaksakan. Saya melihat begini ya. Anda lihat realitasnya bahwa memang tidak siap? Memang kita tidak siap. Selama ini nggak pernah kita persiapkan diri untuk itu. Dan tidak pernah mempersiapkan diri? Tidak pernah mempersiapkan diri untuk tanggung jawab siapa harus kemudian mempersiapkan? Ya sebenarnya tentu pemerintah sekarang yang harus bertanggung jawab kan. Karena kita tidak pernah selama 5 tahun ini mempersiapkan. Kita cuma merasa bahwa seolah kita bisa dan mau gitu. Saya pikir kalau kita merasa dirugikan, sebaiknya ya kita tunda menurut saya. Atau hal-hal yang mana kita bisa, yang mana kita harus tunda, kita tunda. Ada beberapa yang kita bisa, kita ikut. Tapi yang kita nggak bisa ya tunda. Berarti itu renegosiable ya Pak Sofyan? Sofyan ya? Itu semua kepentingan bersama kok. Kalau kita dirugikan ngapain kita ikut-ikut mereka. Baik, Mbak Henry. Jika memang kita siap, kita jalani. Kalau belum siap, kenapa kemudian kita harus ikut-ikutan mengorbankan sumber daya manusia dan sumber daya alam kita? Negara yang paling besar di ASEAN ini, jadi dia harus ikut kita, bukan kita ikut mereka. Mbak Henry, bagaimana tanggapan Anda dengan wacana ini? Apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan tadi ya, ini yang harus menjadi PR bagi calon-calon presiden. Apakah berani untuk melakukan review terhadap agresivitas membuat kerjasama internasional di bidang ekonomi yang sangat liberal seperti sekarang ini, ya? Karena ternyata yang diwakili pemerintah itu hanya mewakili para
para pengusaha. Kalau ternyata pengusaha dan para buruh ini tidak siap, kenapa kemudian kita harus siap paling tinggi nomor 2 di ASEAN ini? Nah, jadi ini harus menjadi catatan saya rasa. Ya, dan itu belum pernah ditawarkan. Ya, calon presiden belum secara jelas mana yang kemudian akan diikuti dan mana yang tidak. Sudah ditawarkan dalam 6 program aksi Partai Gerindra. Ya, jadi nanti kita dengarkan. Karena ada beberapa hal, Mbak, yang harus ditawarkan juga oleh calon presiden besok adalah bahwa kita ini sekarang ini menganggap bahwa urusan UMR itu adalah urusan kesejahteraan. Ya, padahal urusan pengupahan itu adalah urusan daya saing. Iya. Nah, apakah kemudian ada tawaran dari calon presiden memindahkan urusan pengupahan itu dari Menteri Ketenagakerjaan ke Menko Perekonomian? Karena ini memerlukan kebijakan yang terintegrasi. Oke. Ya, tidak mungkin kemudian hanya diselesaikan oleh Kementerian Tenaga Satu Kerja. pihak saja. Ya, saya rasa begitu. Jadi ini harus kita pikirkan. Misalnya tadi kita disebutkan di situ upah kita relatif tinggi dibanding negara-negara lain. Kita belum tahu tentang biaya hidup. Bagaimana yang ditawarkan oleh presiden untuk menjaga inflasi? Apa strateginya? Bagaimana tangan pemerintah untuk bisa menurunkan inflasi? Oke, itu sebenarnya sebuah pekerjaan rumah yang besar. Dari pemerintah sendiri saat ini sebenarnya Pak Irianto, pemerintah dari kementerian Anda merasa siap nggak sih buruh-buruh kita ini untuk kemudian di pasar bebas ASEAN? Harus siap. Tapi saya mau ini dulu ya. Gimana harus? Harus siap itu konteksnya seperti apa Pak Saya Irianto? mau kembali ke yang awal tadi dari Mas Indrayana sama Mas Arief terkait dengan data tadi ya. Kalau di negara-negara lain itu kan hampir rata-rata 8 jam. Jadi kalau dengan upahnya X dengan 8 jam itu sangat berbeda dengan Indonesia. Indonesia X dengan 7 jam. Artinya masih punya nilai lebih kita. Itu yang pertama saya ingin mau tanggapi. Nah, yang kedua, kita jangan lupa yang namanya filosofi minimum wages itu adalah sebagai safety net. Jadi ya memang safety net itu dia pada tatanan yang unskill, yang kurang dari 12 bulan, kemudian juga dia lajang Mas Indrayana. Nah, ketika dia sudah setahun, kemudian ketika dia sudah skill karena sudah masa kerja, ya dia diberikan dengan upah itu di atas upah minimum. Maka pemerintah, interupsi Mbak Alfi. Ya, pemerintah itu punya fungsi intervensi terhadap pekerja buruh, jangan sampai daya belinya tadi dibilang Mas Arief tidak ada. Maka ditetapkanlah upah minimum. Itu filosofi daripada upah minimum yang masih kita anut sampai hari ini yang diatur dalam Undang-Undang 13 2003. Kalau teman-teman semua pengusaha dan pekerja buruh ingin ada suatu perubahan ke depan, mari silahkan nanti kita bahas, kita bicarakan bersama-sama. Baik, Pak Irianto, tadi Anda katakan pertanyaan saya apakah kemudian sudah siap, Anda bilang harus siap. Harus siap kita. Kenapa? Persaingan itu jelas ada di depan mata. Tadi saya lihat Mbak Henry geleng-geleng dan Pak Sofyan tertawa nih dari segi pengusaha. Anda nggak melihat situasi realistis yang ada atau sebenarnya Anda punya keyakinan bahwa memang kita punya kemampuan itu? Ya, ini kan misinya pemerintah. Kita harus mengatakan demikian. Contohnya misalnya ya, kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, mempersiapkan sumber daya manusia ke arah itu, Mbak. Mbak, bisa saya tanggapi, Mbak? Baik, gini Mbak, kalau tadi saya menyambung soal BLK, gimana Bapak mempersiapkan? Kita sama-sama tahu membahas di Komisi 9, 265 balai latihan kerja untuk seluruh Indonesia, jumlah kabupaten aja 511. Dan saya tahu 50% patom minimal seperti yang disampaikan oleh Menaker Trans. 40%-nya dalam keadaan rusak. Jadi menurut saya, terima kasih untuk masukan dari Pak Bu Henry dan Pak Sofyan. Kita harus belajar realistis. Kita tidak boleh anti asing, tetapi kami meyakini tidak perlu harus selalu menjadi good boy bagi bangsa lain. Saatnya kita bisa kita tanggapi, Mbak. Stand up. Dengan prinsip kita sendiri dan kesiapan saatnya kita punya kedaulatan di bidang politik. Saya tanggapi sedikit, Mbak. Saya tanggapi. Mas Indra, silakan. Itu jelas sekali bahwa kebijakan yang dianut oleh pemerintah itu tidak mendukung kepada seluruh rakyat. Beliau mengatakan bahwa itu hanya pekerja lajang. Berapa persen pekerja lajang di Indonesia? Apakah setiap tahun hanya pekerja lajang yang diperjuangkan kenaikan upahnya? Bagaimana dengan pekerja yang sudah masa kerja di atas 1 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun? Itu toh juga sudah disuarakan. Mereka dipergunakan oleh pengusaha, oleh teman-temannya Pak Sofyan Wanandi dengan upah minimum tadi. Ibu bisa bayangkan 20 tahun kerja di pabrik,
gajinya sama dengan orang yang baru masuk kerja gitu loh. Kenapa tadi? Karena kebijakan pemerintah adalah kebijakan upah minimum menjadi upah maksimum. Kedua, saya mau kritisi. Tadi kalau dibilang bahwa solusi dari PDIP adalah penambahan BLK, saya rasa itu tidak cerdas. Karena BLK itu sudah out of date. Mereka sudah ketinggalan peralatannya. Jadi seharusnya yang lebih cerdas. Kalau saya mengusulkan bahwa BLK itu nggak usah didirikan lagi, yang usah di-outkan aja, jangan menambah beban pemerintah. Artinya sebaiknya pemerintah mendesak pengusaha dengan cara memberikan insentif. Tadi pajak tadi, ditahan dulu. Insentif itu diberikan. BLK sudah out of date dan perusahaan. kemudian ada insentif Itu yang untuk cerdas pengusaha. Baik, kita akan lanjutkan. Masih ada segmen terakhir. Sesaat lagi kami akan lanjutkan Forum Indonesia. Baik pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Lalu bagaimana solusinya untuk kemudian pemerintah aman, damai, kemudian pengusaha juga mendapatkan keuntungan dan buruh rakyat sejahtera. Mbak Hendri Sapari, ini boleh saya tanya, bagaimana catatan Anda untuk kedepannya, catatan juga untuk bagi pemimpin yang akan kita miliki, pemimpin yang baru ini di 2014? Ya, jadi hari ini kita memperingati Hari Buruh, maka semestinya harus ada pemikiran yang lebih komprehensif, ya. Tidak hanya memisahkan antara daya saing industri dan kemudian juga daya saing buruh, tetapi ini ada strategi yang menyatu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau tadi sampaikan bahwa buruh harus siap, tidak dimanapun buruh itu disiapkan, ya. Bukan tidak dipaksakan menjadi siap. Tidak. Jadi harus ada strategi kita. Kita mau masuk ke sektor mana, buruh yang seperti apa yang diperlukan, dan kemudian pendidikan apa yang harus dilakukan. Kajian yang dilakukan oleh KOR Indonesia dari lembaga kami, ternyata apa yang dilakukan oleh Thailand itu mereka sesuaikan. Industri apa yang akan dimenangkan di dalam masyarakat ekonomi ASEAN, dan kemudian buruh apa yang sudah disiapkan untuk memenangkan tadi. Nah, sehingga ini memang betul-betul ada persiapan yang menjadi satu. Oleh karena itu yang tadi saya katakan bahwa urusan perburuan ini tidak cukup ditangani, akan sangat sulit bagi beliau untuk menerangkan strategi apa yang harus dilakukan. Karena untuk meningkatkan kualitas buruh, diperlukan dukungan dari Menteri Keuangan juga untuk rela untuk memberikan anggaran. Banyak pihak. Caranya seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Hendri. Pak Irianto, catatan Anda dari kacamata pemerintah seperti apa? Ya, pemerintah mendorong supaya kita masyarakat khususnya yang pekerja buruh mempersiapkan dari sisi kompetensinya. Maka juga pemerintah memberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitasnya, baik melalui pendidikan yang formal maupun informal. Dan kami juga pemerintah selalu mengajak pengusaha tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kualitas itu, ya pengusaha selalu membuat program lah untuk meningkatkan kualitasnya melalui training-training. Saya pikir itu bagaimana meningkatkan skill dari pekerja mereka. Dan kita SDM ini memang menjadi yang utama di dalam suatu negara dan nanti juga mungkin di dalam pemerintahan nanti kita ke depannya. Baik, terima kasih itu. Pak Irianto. Pak Sofyan dari kacamata pengusaha? Kalau saya lihat ya ke depan ya, yang paling penting bisa nggak kita bersatu? Bisa nggak kita bersatu? Untuk menghadapi daripada globalisasi dan menghadapi barang-barang import ini. Kita sekarang ini berkelahi sendiri, kita tidak ada trust di antara kita. Sehingga kita ini akhirnya saling menyalahkan, barang-barang import itu masuk sebanyak mungkin ke kita. Kita juga yang rugi. Karena kita juga yang rugi. Jadi saya pikir ya, kita harus kembali bersatu, memperlihatkan bahwa kita bisa menghadapi daripada globalisasi ini dan menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Baik. Maka itu saya katakan ya, yang paling penting ya siapapun nanti yang kita anggapkan pemerintah besok ini betul-betul bisa kita bekerja sama kembali ya. Sebab kalau sekarang kita saling menuntut, yang seharusnya kalau mengenai upah itu, yang besar harus bayar besar. Capital intensif harus dibedakan dengan labor intensif, biayanya. Upah daripada kita punya UKM juga harus dibedakan. Jadi semua ini harus kita lakukan bersama-sama supaya kita bisa duduk dan tidak saling menyalahkan. Saling menyalahkan, itu dia. Kita kembali bersatu dan punya satu visi dan tujuan. Dari PDIP sendiri? Ya, saya ingin mengutip apa yang dikatakan Soekarno tahun 1950. Kemakmuran hidup kaum buruh bukan saja mengenai soal kemakmuran rakyat,
tetapi mengenai pula keselamatan negara seluruhnya. Harus ada kesepakatan, betul, tidak lagi kita bisa saling bertikai terus-menerus. Kami menawarkan apa yang disebut dengan overall perencanaan semesta. Saya ingin membacakan sedikit saja bahwa dari semua yang kita bicarakan, kita tidak bisa melepaskan konsep pembangunan secara utuh. Konsep pembangunan adalah soal yang tidak berdiri sendiri, yang tidak lepas dari hubungannya dengan bidang-bidang lain seperti yang dikatakan oleh Bu Henry tadi, yaitu kehidupan negara dan masyarakat. Maka dalam melaksanakan pembangunan semesta perlu adanya suatu perencanaan menyeluruh yang didasarkan kepada kebutuhan dan kepribadian rakyat Indonesia tanpa mengabaikan contoh pengalaman-pengalaman dalam pembangunan di luar negeri dengan perpaduan pengalaman dan keadaan yang konkret di dalam negeri. Ini adalah GBHN yang akan kami gunakan, pembangunan semesta dan berencana dari Presiden Soekarno. Ini akan kita upayakan, kita perjuangkan. Terima dan kasih. terakhir saya ingin mengingatkan, tapi nanti saja. Tolong singkat, langsung saja Mas Arief. Ya, kalau kami dari Gerindra udah jelas ya bahwa sistem ekonomi yang sekarang ini sangat neolib dan harus kita rubah. Artinya kita harus berbalik kepada ekonomi kerakyatan, tidak lagi berpatokan kepada impor. Jelas tadi kami sudah beberkan terutama impor pangan, kita harus punya ketahanan pangan, karena ketahanan panganlah yang akan membuat nantinya daya beli buruh akan semakin tinggi. Dan yang kedua adalah bagaimana memberikan skill kepada para pekerja. Itu berhubungan nantinya dengan guru di sekolah-sekolah tersebut. Nah, guru hari ini masih menjadi guru honor dengan bayaran 200.000. Ini akan menjadi concern dari Pak Prabowo bahwa guru akan dibayar 1 juta per bulan untuk guru. Anda sudah munculkan angka di sini. Oh, sudah dikalkulasi sebelumnya? Sudah kami kalkulasi. Karena apa? Kami tahu Anda tidak terlalu dini menyebutkan angka itu? Tidak, itu gampang. Itu sangat gampang. Sangat gampang kita dapat, ya. Dan juga apa? Kita tidak akan pernah memprivatisasi BUMN seperti yang dilakukan pemerintah terdahulu. Sebelumnya, baik. Terima kasih Mas Arief. Mas Indra, terakhir. Ya, dari kami dari KSPN ya, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, ada 5 poin penting yang kami ajukan dalam May Day kali ini, yaitu kami sangat mendukung investasi, tetapi dengan catatan bahwa lapangan kerja harus dibuka. Ada investasi, tidak ada lapangan kerja, tolak. Yang kedua, hapuskan praktek outsourcing yang merupakan bentuk perbudakan modern. Artinya revisi Undang-Undang 13 2003 terkait pasal 64, 65, 66. Bukan seperti Mbak Rike bilang, bahwa dibedakan antara outsourcing pekerjaan sama orang. Sama aja, dua-duanya praktek perbudakan. Itulah nggak tahu bagaimana kesusahan buruh. Yang tujuannya adalah, nanti adalah KL harus sesuai dengan pasal Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, pasal 27 yaitu bagaimana warga negara punya hak atau pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kemudian pemerintah yang bebas dari kaki tangan kapitalis. Bukan belum jadi presiden udah datang ke kedutaan Amerika. Kemudian 4, BPJS Kesehatan diperlukan perbaikan sistem kelembagaan dan harus berpihak kepada pekerja. Jangan hanya narik iuran. 5, penegakan hukum ketenagakerjaan. Terima kasih banyak. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah Sedikit, Mbak semua untuk para narasumber. Saja. Ada sudah dapat kesempatan Anda tadi? Saya ingin mengingatkan bahwa tadi katanya ada kontrak politik. Saya mendapatkan kabar belum ditanda tangan. Belum kontrak politik ya, tetapi Pak Prabowo menyetujui apa tuntutan buruh. 10 tuntutan buruh akan kita penuhi dalam pemerintahan. Apapun tidak sah kontrak itu. Saya harus tutup acara ini. Sudah deklarasi. Terima kasih banyak. Pemirsa, 10 tuntutan rakyat berisikan harapan buruh akan adanya perubahan. Beranikah para pemimpin bersikap akan berdiri di barisan terdepan demi kesejahteraan, atau perlahan mereka lupakan janji manis dan larut menjadi seorang kapitalis? Selamat Hari Buruh. Saya Afri Malik. Sampai jumpa.